Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Rafael Senturi dengan nomor induk mahasiswa 3233 12045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu mata kuliah Asia Tenggara yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Najwa SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas CJR saya, tugas critical journal review saya kepada orang tua saya, yaitu jurnal pertama yang berjudul Implementasi hukum internasional terhadap persengketaan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan. Dan jurnal kedua itu ada sengketa perbatasan India Pakistan dan analisis hukum internasional. Oke, di sini saya akan terlebih dahulu menceritakan jurnal pertamanya kepada orang tua saya. Yang pertama itu tentang jurnal tentang Kashmir, persengketaan wilayahnya. Nah, jadi ini Kashmir adalah sebuah wilayah sengketa antara India dan Pakistan yang mereka sama-sama memperebutkan wilayah tersebut. Nah, akibat perebutan wilayah tersebut tak lepas dari akhirnya mereka berperang untuk memperebutkan wilayah tersebut. Nah, di wilayah Kashmir ini letaknya sangat strategis. Faktor-faktor yang penyebab persengketaan di wilayah Kashmir ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor konflik dan agama. Nah, Pakistan mengklaim wilayah ini karena di Kashmir tersebut didominasi oleh umat muslimnya. Jadi di Kashmir itu umat muslimnya banyak, makanya Pakistan menggunakan alasan tersebut untuk bisa mendapatkan wilayah tersebut. Tetapi India juga punya alasan mengapa mereka ingin Kashmir menjadi wilayah mereka, yaitu karena Kashmir memiliki komunitas Hindu di mana India terintegrasi terutama pada zaman dahulunya. Yang kedua itu faktor perbatasan konflik Kashmir yang diperparah ketika warga Kashmir sendiri ingin memerdekakan wilayah tersendiri menjadi sebuah negara. Nah, Kashmir secara teritorial berada di bawah otoritas India, dan tindakan serta kebijakan pemerintah India yang cenderung menindas menarik perhatian, dan itu menjadi menarik perhatian Pakistan. Nah, upaya hukum internasional sendiri sudah banyak dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Nah, terutama dalam PBB, untuk mencoba mendekatkan pendekatan baru secara mengirimkan perwakilan PBB ke India dan Pakistan agar mencari solusi yang bisa disepakati kedua negara tersebut. Perwakilan PBB yang pertama yaitu Dewan Keamanan PBB yang menyarankan hendaknya kedua negara tersebut melakukan pembebasan atau pembagian dari daerah Kashmir tersebut. Nah, akan tetapi kembali lagi upaya PBB tersebut masih gagal dan Kashmir sekarang masih menjadi wilayah yang mengalami sengketa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal pembanding yang kedua. Nah, perselisihan berkepanjangan itu terjadi antara Pakistan dan India juga tidak lepas dari adanya kepentingan politik dalam negeri India terhadap wilayah Kashmir. Misalnya cenderung menerapkan pola kekerasan dalam pengambilan suatu kebijakan. Perang pertama kali itu terjadi di Kashmir antara India dan Pakistan untuk merupakan Kashmir pada tahun 1947, di mana Pakistan dengan bantuan Pasun merebut sepertiga wilayah Kashmir yang mereka klaim sebagai wilayahnya. Nah, perbatasan tersebut berperan dalam membagi wilayah Kashmir menjadi dua bagian, yaitu Pakistan di atas Kashmir dan India di atas Kashmir. Nah, konflik kedua itu terjadi pada bulan Agustus 1965, di mana pasukan Pakistan berupaya menginvasi Kashmir India dan memicu pemberontakan oleh penduduk setempat. Namun rencana tersebut pada akhirnya gagal dan agen penyusup Pakistan pun terdeteksi yang kemudian dibalas oleh India. Jadi mereka saling balas-membalas. Nah, untuk perang ketiga adalah perang yang terjadi pada tahun 1971 pada saat Bangladesh meminta kemerdekaan dari Pakistan. Pada saat itu pasukan Pakistan melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan massal di Bangladesh serta melakukan kejahatan genosida terhadap penduduk Bengali. Nah, konflik keempat, dan ini merupakan konflik
ya konflik terakhir untuk aksi militernya. Perang terjadi pada tahun 1971 saat Bangladesh meminta konflik keempat itu terjadi pada tahun 1999 yang dikenal sebagai konflik Kargil. Saat itu pasukan Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut posisi militer India, kemudian melakukan tindakan balasan dan merebut posisi tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan memaksa mereka mundur. Akhirnya konflik berakhir dengan India merebut Kargil dan Pakistan mengalami isolasi secara diplomatik. Nah, penyelesaian yang diangkat oleh jurnal ini juga sama dengan jurnal yang pertama tadi, dengan membawa masalah ini kepada PBB. Nah, tetapi dalam jurnal ini penyelesaian konflik ada memiliki beberapa ciri khusus berdasarkan pengamatan para ahli internasionalnya. Oke, selanjutnya kita masuk di tahap apa sih kekurangan dan kelebihan dari dua jurnal tersebut. Nah, untuk kelebihan jurnal utama itu memiliki pokok bahasan yang menyeluruh. Yang kedua itu ada penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya jurnal ini mampu membuat pembaca tidak bosan dalam membacanya. Tetapi tak lepas dari kelebihan tersebut, jurnal utama ini memiliki kekurangan, yaitu tidak menampilkan peta kawasan Kashmir tersebut. Jadi kita kurang memahami daerah-daerah mana yang secara khusus dibahas dalam konflik tersebut. Nah, untuk jurnal pembanding, kelebihannya memiliki identitas jurnal yang lengkap. Yang kedua, penyajiannya tersusun secara berurutan sehingga memudahkan kita untuk membaca jurnal tersebut. Untuk kekurangannya, sama-sama tidak mengambilkan gambar dan peta, dan kurang menampilkan peranan internasional dalam konflik tersebut. Oke, sekian penjelasan critical journal review saya kepada orang tua saya. Sampai jumpa.